Aduh, yang datang aki-aki lagi. Aduh, kenapa yang dimanfaatkan orang-orang macam kayak gini tuh kadang ada yang tompelan lagi. Si tompelat. Nanti kalau udah musim hujan job dia pasti surut nih. Indonesia, seluruh rakyat Indonesia dari Papua sampai seluruhnya, tolong dicatat, diingat-ingat bahwa Jokowi adalah pulung, ya. Kami rakyat Indonesia menunggu Jokowi untuk diadili. Tidak perlu pakai masuk sel-sel, tapi masukin ke Nusa Kambangan beserta keluarganya, pupu papa, beserta kroni-kroninya dan pengacara-pengacaranya yang tidak punya pikiran, tidak punya perasaan dan tidak punya otak. Ya, mereka adalah otak mereka beku. Jadi kami mohon yang namanya Jokowi, jangan jadi pengecut. Rakyat menunggu kedatanganmu, tidak pakai jum-juman. Tolong kembalikan uang rakyat untuk bayar utang, oke? Saya membersamai upaya Wih, ternyata ada Roy Suryo juga ikut-ikutan ya. upaya murni, upaya suci dari Mbak Menu dan kawan-kawan dari ARF. Oh, Mbak Menu namanya. Di dalam memperjuangkan kepalsuan dari ijazah Jokowi dan ijazah Gibran anaknya. Ya, insya Allah akan diterima masuk dan kita akan memberikan dorongan kepada dan juga dukungan support kepada Mbak Menu dan kawan-kawan dari ARM untuk supaya ini masa selembar surat semacam ini bisa meloloskan seseorang untuk masuk ke dalam posisi wakil presiden. Selamat Mbak Menu, silakan masuk dan mewakili rakyat, ya gitu. Ya. Doa kami beserta Anda semuanya. Tapi saya nggak mau masuk, Pak. Oh, nggak masuk, ya, oke. Saya Loh. baik. Saya nggak, saya ada hati. Kenapa? Tapi hati. Kenapa nggak mau masuk? Takut ya? Takut kenapa nggak mau masuk? Masuklah. Saya tetap bersama mereka. Terima kasih, Jadi, Pak Roy. selamat yang akan masuk ke dalam. Dan Gibran tuh nggak punya yang katanya ijazah SMA, ijazah anu tuh nggak ada kayak gini nih. Nggak ada kayak ini. Ini dari Australia, ya. Jadi contoh semacam ini nggak ada. Apalagi latar belakang pendidikannya carut marut, ya. Masa ada S1 duluan sebelum SMA yang ada kayak gini. Jadi ini teman-teman nanti ada yang mewakili aliansi rakyat menggugat. Bahkan di sini juga ada riwayat pendidikan digunakan untuk kampanye. Dia sudah S2. S2 apaan? S2 tuh S dongdong sama S puter aja nanti. Ya gitu. Jadi rakyat kami bersamamu. Ya, makasih ya, Pak. Sukanya menghina gitu loh. Tuntutannya, aduh, nggak ada tuntutan. Kami hanya ingin lihat ijazah Gibran ada atau enggak. Itu aja, Mas. Iya, saya hanya mau ijazah. Iya, kami tidak akan nuntut apa-apa. Tapi kami hanya minta, ayo dong, tunjukin dong ijazahnya. Jangan sampai nanti ada ijazah goib jilid 2. Itu aja, Pak. Kami tidak sempat sampai audiensi atau apa ya. Dan memang pihak Gibran sendiri juga tidak. Kami memang hanya ingin bertanya tanpa mau audiensi. Lihat. Mereka memakai hijab, ya kan? Terkadang mereka bilang Allahu Akbar dan mengaku membela agama. Tidak akan berarti apa-apa kalau lisan masih dipenuhi dengan fitnah, hinaan, dan provokasi. Islam itu mengajarkan akhlak, kejujuran, serta menjaga
persatuan. Bukan merasa paling benar sambil merendahkan orang lain. Perbaiki dulu deh adab dan cara berbicaranya ya. Karena yang merusak citra Islam itu seringkali bukan musuhnya, melainkan perilaku umatnya sendiri. Dari kemarin gue ngeliat ramai banget yang ngomongin masalah kabinet bayangan yang baru di launching sama. Nah ini dia lagi. Mungkin itu loh ya orang-orang yang nggak jadi dapat jabatan terus main menteri-menterian. Ya sebenarnya gue tuh nggak ada masalah kalau misalnya para akademisi, pakar atau masyarakat mau kasih kritik, evaluasi, bahkan nyusun versi kabinet ideal menurut mereka. Karena itu adalah bagian daripada kebebasan berpendapat dan itu adalah hak politik masing-masing daripada kita sebagai masyarakat Indonesia. Tapi jangan sampai nih framingnya bahwa seolah-olah mereka itu punya legitimasi untuk menjalankan pemerintahan. Karena di Indonesia itu kan adalah negara demokrasi. Legitimasinya itu datang dari rakyat lewat apa? Pemilu. Kalau memang mereka itu merasa punya konsep yang lebih bagus, lebih baik, punya tim yang lebih oke, lebih hebat daripada pemerintahan sekarang atau orang-orang yang berada di pemerintahan sekarang dan yakin bisa membawa Indonesia lebih maju, ya silahkan masuk ke gelanggang politik. Ya bangun partai. Kalau misalnya nggak ada dana untuk bangun partai, ya minim-minim gabung sama partai politik yang udah ada. Ikut pemilu, yakinkan rakyat, menangkan itu, dan setelah itu jalankan program yang kalian tawarkan itu semua. Atau mungkin kalian nggak berani menjalankan itu karena kalian memang nggak ada duit, nggak yakin menang. Karena yang harus kita ingat, mengelola negara itu bukan sekedar cuma nyusun daftar nama menteri di atas kertas. Yang dibutuhkan adalah mandat konstitusional. Kritik boleh, tentu aja pakai data. Kan ya silahkan. Tapi jangan sampai publik digiring seolah ada kabinet tandingan yang punya legitimasi yang sama dengan kabinet yang muncul daripada hasil pemilu. Iya, dalam demokrasi, pemerintah itu dibentuk daripada mandat rakyat. Bukan dari seminar, dari diskusi, atau media sosial. Dan yang terakhir yang gue rasa ini penting buat masyarakat cerna dengan baik-baik. Ini kabinet bayangan yang baru 1 hari di launching sama antek-antek oyos ini yang gak punya legitimasi dan bukan daripada mandat rakyat kan gitu ya. Bukan termasuk dalam suatu hal yang ada di dalam sistem demokrasi. Ini di hari pertama udah ngemis gitu untuk minta sumbangan untuk bikin seminar, diskusi, atau mungkin ngurusi media sosial mereka, atau mungkin bahkan untuk ngopein menteri daripada kabinet bayangan. I don't know. Karena yang gue Hai teman-teman, kita patungan buat para kabinet-kabinet ini ya. Kita kasih gaji mereka ya, pakai uang bayangan juga. 6 Agustus bukan berarti bahwa kemudian saya jadi berpotensi untuk kalah. Bukan, menang tetap menang, ini permanen. Batal demi hukumnya itu permanen sifatnya gitu. Dan alhamdulillah hakim sependapat dengan kami. Akhirnya dikatakan batal demi hukum. Artinya apa? Sudah tidak ada lagi. Silakan Dokter Tifa. Silakan. Ya baik, karena saya sudah menang jadi waktu saya tidak perlu bicara banyak ya. Jadi apalagi tadi sudah dikuatkan oleh Profesor Gayus Lumbun ya. Saya kan masih bertanya-tanya gitu. Jadi kan posisi saya pada media yang kemarin ya, ini terdakwa berarti udah gugur. Tersangkanya bagaimana? Oleh salah seorang gugur, Prof. Ya, guru besar sudah gugur. Gugur juga. Ya, sudah gugur. Nah, jadi agak problem juga bagi saya besok tanggal 6 Agustus waktu saya dihadirkan tuh saya posisi kursinya di mana? Karena kan saya bukan terdakwa kan, masa saya masih duduk di tengah-tengah kan saya bukan terdakwa, apalagi tersangka. Nah ini kan problem itu besok ya. Kemudian yang kedua adalah sidang 6 Agustus itu bukan berarti kemudian kemenangan saya menjadi dianulir loh ya. Ini masyarakat supaya tahu, saya menang tetap menang. Ya, adalah bahwa kemudian hakim itu memberikan kesempatan kepada JPU untuk melakukan perbaikan dan mereka sudah lakukan itu karena terbukti ada jadwal tanggal 6 Agustus bukan berarti bahwa kemudian saya jadi berpotensi untuk kalah. Bukan, menang tetap menang, ini permanen. Batal demi hukumnya itu permanen sifatnya gitu. Ya. Dokumen dikembalikan. Kasus dianggap tidak ada. Batal semua dokumen dikembalikan. Oh iya. Dokumen dikembalikan. Kasus dianggap tidak ada. Batal demi hukum. Artinya kemenangan saya itu permanen. Tercatat dalam sejarah sebagai sebuah kemenangan yang permanen. Nah. Ya, saya mesti irit bicara karena begini. Karena ternyata kan ada undangan ya. Artinya ada jadwal untuk sidang 6 Agustus. Soalnya kemudian tadi kan sudah dipredik. Ya, itu kan persoalan besar itu. Saya nanti duduk di mana begitu kan ya. Kalau saya mau memilih ya saya duduk di kursi penonton aja kan. Karena saya bukan terdakwa, saya bukan tersangka. Kalau saya mau duduk di mana gitu bentar, kan. saya mau tanya Prof Gayus. Duduknya di mana nanti tanggal 6 Agustus? Prof? Saya lebih berpendapat bahwa registrasi nomor itu harus nomor baru. Oke. Jadi ini hal baru karena yang lama dikembalikan. Tidak dilanjutkan lagi proses hukumnya. Maksudnya? Jadi harus dari pemeriksaan polisi lagi? Saya berpendapat bahwa ini dimulai dari registrasi baru, dimulai dari penyidik polisi. Sebentar. Jadi nanti tanggal 6 Agustus itu bisa dalam tanda kutip ya, bisa chaos secara hukum intelektual. Kita perhatikan nanti apa putusan hakim persidangan itu.
Kita lihat nanti. Karena saya berkeyakinan harus dengan registrasi baru yang lama sudah dihentikan. Baru itu berarti harus pemeriksaan dari awal lagi, Ya. penyelidikan lagi. Pendapat saya seperti itu. Jangan ini tidak akan pernah memutuskan, tidak akan pernah menyatakan ijazah Jokowi asli atau tidak. Tetapi hakim paling akan menyatakan kalau toh teman-teman memang itu. Nah, bagaimana supaya kebenaran materialnya terbuka? Saya sarankan teman-teman mengajukan gugatan saja, gugat UGM di Petun untuk membatalkan ijazahnya Jokowi. Kenapa dibatalkan? Karena diduga palsu. Buktinya apa? Penelitian nanti. Putusan itulah yang akan membuktikan secara material apakah ijazah ini memang asli atau tidak. Karena persidangan ini tidak akan pernah memutuskan, tidak akan pernah menyatakan ijazah Jokowi asli atau tidak. Tetapi hakim paling akan menyatakan kalau toh teman-teman memang sudah ditarget harus divonis. Hakim paling menyatakan berdasarkan keterangan bukti lapor, keterangan ahli, keterangan ini. Maka ini kan putusan itu harus selalu menyatakan secara sah dan meyakinkan. Sah meyakinkan itu kan harus ada kebenaran materialnya. Jadi itu yang saya bilang, ini semua akan gelap gulita ke depan sepanjang tidak pernah ada kebenaran materialnya soal ijazah Jokowi. Kecuali memang persidangan ini, ya mohon maaf saya tidak menuduh pengadilan merancang putusan. Kecuali memang ini ada sebuah tangan yang kita tidak tahu bekerja, memang sudah ditarget harus dihukum, ya udah. Hakim pertimbangannya berdasarkan forensik, berdasarkan keterangan ahli, dan semua itu akan mengacu kepada yang diajukan oleh JPU dan akan mengabaikan fakta-fakta, bukti dan keterangan serta ahli yang diajukan oleh teman-teman. Tinggal bagaimana membuktikan materialnya. Ya saran saya itu, majulah kalian, gugatlah itu UGM yang digugat, bukan Jokowi. Sehingga hakim punya keyakinan nanti dalam sidang Sehingga pidananya. ketika UGM digugat untuk membatalkan ijazah Jokowi, karena kan UGM menyatakan itu asli. Maka itu dasarnya gugatlah UGM untuk membatalkan itu. Karena UGM telah salah menyatakan itu asli karena bukti-bukti yang kami miliki ini loh. Kan nanti Petun yang akan mengadili, karena Petun berhak karena itu adalah universitas negeri dan putusannya adalah produk hukum negara, produk administrasi negara yang bisa diuji di Petun. Kalau kemarin kan yang menguji itu kan legal standingnya juga tidak memenuhi, makanya kan dismisal, tidak diproses selanjutnya. Tapi kalau Mas Roy kan memiliki legal standing, Tiba kan memiliki legal standing untuk itu. Oke, jadi nanti hasil dari putusan PT UN nanti bisa menjadi pertimbangan hakim di sidang pidananya. Yang menyatakan itu asli atau tidak, sama seperti ketika kita menguji sertifikat. Sehingga nanti pada sidang pidananya bisa dibuktikan apakah final atau tidak. Kenapa masih rahasia? Kami mau kasih surprise kepada pemerintah, bahwa kalau rakyat berdaya, Anda bisa dikritik dengan cara cerdas. Ini bukan format baru sebenarnya dalam ketatanegaraan di dunia. Walaupun lumrahnya ada di sistem pemerintahan parlementer, tapi kami ingin menghidupkannya di dalam sistem pemerintahan presidensial kita yang sedang karut-marut ini. Guys, tolong kasih tahu gue kenapa namanya harus shadow kabinet atau kabinet bayangan. Ini tuh mereka lagi main akad-sukian atau emang karena terinspirasi dari bohirnya ya yang suka di belakang layar bagai bayangan aja. Wow. Ini tuh getol ya mengkritik pemerintah gitu, seolah-olah pemerintah itu tidak merepresentasikan rakyat. Tapi masalahnya kenapa solusinya itu membentuk kabinet yang bahkan mereka tidak pernah dipilih rakyat sama sekali. Tolong jelaskan, logika gue gak masuk. Maksud gue tuh jangan sampai ya bersikap seolah gak punya pilihan, padahal memang dari awal itu udah kebelet untuk memilih diri sendiri. Anyway, mereka ini kan bukan oposisi secara official ya, karena kan mostly isinya NGO dan juga think tank yang cosplay jadi menteri aja, seolah-olah ya cuma mereka itulah yang lebih layak dari kabinet merah putih yang jelas punya legitimasi. Jadi gak kebayang anjir ketika tiba-tiba LinkedIn mereka itu berubah ya, mencantumkan experience jabatannya adalah menteri di shadow kabinet. Ya itulah SJW ya, dan bahkan ini paguyuban tetuanya tetap dan bukan mereka gitu. Kalau tingkahnya tuh nggak dramatis anjir. Aduh, ajaib dan alay banget. Jadi lucu maksud gue tuh ketika kabinetnya bayangan, legitimasinya juga bayangan. Dapat kalian ya. Rekan-rekan media ya, terkait berkas perkara atas nama Fauzi Atiasuma, telah menerima kembali limpahan berkas perkara tersebut dari pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, juga oleh Panmun kami Mas Budi Kusmawan sudah diregister dengan register perkara yang baru. Jadi untuk yang berkas perkara saat ini nomor 354 /PB /2026 /PN Jakarta Timur.
Kemudian ketua pengadilan juga sudah menunjuk majelis yang akan mengadili, sama susunannya dengan majelis yang lama ya. Ibu Christina Endarwati sebagai hakim ketua majelis, Rudi Rapli Siregar dan Matilda Christina Katarina sebagai hakim anggota. Kemudian oleh majelis hakim yang ditunjuk juga telah menetapkan sidang pertama, yaitu direncanakan hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Mantap nih, kita tunggu nih. Untuk pengamanan sidang sendiri masih sama seperti kemarin atau gimana? Ya, karena pada persidangan sebelumnya kan kita sudah punya pengalaman ya, untuk menyelenggarakan persidangan tersebut akan tetap sama, SOP-nya akan tetap sama. Nice. Untuk peliputan media sendiri masih bisa? Masih bisa dilakukan live streaming sepanjang belum dilakukan pemeriksaan terhadap saksi maupun terdakwa. Untuk partisipasinya Pak, apakah dibuat di tenda juga? Masih kita buat untuk seperti yang kemarin, ada tenda, ada penambahan kursi maupun penambahan media TV. Oke. Rekan-rekan media juga biar bisa meliput dari situ. Nice. Wah, ini nih Pak Jokowi waktu menjabat jadi presiden, ya kan? Bu Iriana melihat seorang anak yang lagi kejuanan, ya kan? Diusap airnya biar ya ampun. Antusias siswa dan guru dalam menyambut kedatangan Wakil Presiden RI di Nabire. Nabire di mana ya? Kayak jauh gitu. Keren sini. 2029 mereka memilih Gibran sebagai presidennya, amin. Tapi kalau ada KDM gimana bos? Ini mungkin yang ditakuti para partai-partai besar. Wah, digendong Pak Jokowi dulu masih menjabat gubernur kan. Iya, beliau masih menjabat gubernur nih. Ntar dulu Pak. Itu kameramennya aja Pak. Karena ini belum ada. Mbak, kita di sini. Kameramennya kayak gitu. Mas Gibran di masjid. Di belakang weh. Nggak di depan dia. Di belakang. Wih, sebelah kan Wapres. Kita mau di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gibran. Suasana ramai Gamalama Ternate. Warga antusias menyambut Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka bersama Gubernur Syarli Juanda dan Wali Kota M. Tauhid Soleman. Ketiganya meninjau lapak pedagang, melihat aktivitas jual beli, dan berinteraksi hangat dengan warga. Ini Sally. Kunjungan ini menjadi momen kebersamaan yang sederhana, tapi kayak presiden dan wapresnya ya, wapres selanjutnya gitu. Gubernur Syarli Juanda menegaskan komitmen pemerintah daerah menjaga stabilitas harga dan menghidupkan pasar tradisional. Dari Pasar Gamalama, gas ekonomi rakyat terus tumbuh, hangat
dekat, dan penuh harapan. Keren ya. Kayaknya cek ombak nih. Udah dipastikan win. Kayak gitu ya. Waktu bangun pagi dengan Mantap Mas Gibran. Ini secara tidak langsung yang tertanam di masyarakat nih ya Mas Gibran nih ya. Berapa rombongan atau satu? Jauh-jauh dari Kalimantan, kenapa pengen ketemu Pak Jokowi? Apa program yang paling dirasakan? Oh, ada doa untuk Pak Jokowi apa? Sehat selalu pokoknya. Oke, nama Pak? Dari Kalimantan. Selamat pagi. Dari mana? Dari Asmat. Dari Asmat. Gimana kesannya ketemu Pak Jokowi? Terharu. Terharu. Kenapa ada terharu? Sampai mau nangis kenapa? Gak bisa berkata apa-apa. Kenapa Pak? Terharu. Ya. Terharu kan. Ada doa harapan untuk Pak Jokowi seperti apa sih? Apa saja selalu lah. Selama Pak Jokowi menjabat mungkin apa yang program yang paling dirasakan? Jokowi sangat baik terhadap masyarakat. Terima kasih ya. Bapak dari mana? Asmat, Papua. Asmat, suku Asmat. Suku Asmat berarti di Papua. Saya Maluku tapi Papua. Nama siapa? Nama. Mantap. Oh, di sini rombongan atau sendiri? Oke. Tuh. Pak Jokowi sehat selalu dan panjang umur. Amin. Dari mana ini? Asmat. Asmat, Papua Selatan. Jauh sekali ya. Oke, dengar asalnya dari Maluku. Oke. Terus Pak Jokowi terakhir di Asmat kapan itu? 2023. Weh, apal. Kenapa kok ngefans sekali sama Pak Jokowi? Karena Bapak sangat murah hati. Murah hati, baik hati. Terus? Sama masyarakat. Dekat dengan masyarakat, merakyat ya. Baik hati. Oh gitu ya. Dapat Kak aku sih. Kalau dari Asmat nyampe Jawa naik kapal berapa lama? 5 hari. 5 hari, 5 malam. Wah, hebat ya, siap. Gimana? Ini turun Surabaya. Oh, turun Surabaya ya. Oke, terus langsung ke Solo. Jogja dulu baru. Oke, siap. Yuk, bareng-bareng. Terima kasih Pak Jokowi, satu doa Kak. Terima kasih Pak Jokowi. Mantap. Itu cuman mau salaman sama Pak Jokowi loh. Saya sih masih belum bertemu sama Pak Jokowi ya. Tapi mungkin aku akan makan kayak gitu.